Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mr. Asep. Dan kali ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu dari lyrical poetry, yaitu ode. Ya, judulnya adalah mari kita menulis puisi ode. Nah, kita mulai dari pengertian dulu ya guys. Apa itu ode? Ode adalah puisi lirik pendek yang memuja seseorang, ataupun ide, atau peristiwa. Nah, di Yunani kuno, ode pada awalnya diiringi musik atau iringan musik. Dan kata ode berasal dari kata Yunani aidein yang berarti bernyanyi. Paham ya untuk pengertian ya? Next, ke slide selanjutnya. Nah, lalu ada pertanyaan, berapa sih panjang puisi ode? Panjang sebuah puisi ode berbeda-beda dan tidak ada konsensus yang jelas. Artinya tidak ada kesepakatan yang pasti tentang seberapa panjang dari puisi ode. Jadi bebas guys. Mau 2 stanza, 3 stanza juga boleh begitu. Next. Lalu kita ke bentuk ode. Nah, bentuk ode di sini ada bentuk odenya yang pendek, ada juga yang panjang, ada juga yang romantis, ada juga yang lucu, dan terakhir ada yang sarkastik. Ya, sarkastik itu semacam sindiran atau ejekan kepada seseorang ya, itu untuk menyakiti atau menyindir seorang. Mungkin kalau di kita hari ini semacam kayak ngerosting gitulah ya, dalam stand up komedi semacam itu guys. Selanjutnya ada tipe-tipe ode. Nah, tipe-tipe ode ini adalah ada Pindaric ode, ada juga irregular ode, ada juga Horatian ode. Oke. Ini sesuai dengan nama pendirinya, kecuali yang irregular. Nah, apa itu Pindaric ode? Pindaric ode berasal dari nama penyair Yunani kuno, namanya Pindar, yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi dan sering dianggap sebagai pencipta bentuk puisi ode. Pindaric ode terdiri dari strofe, antistrop, dan epode. Puisi Pindaric ode juga memiliki ciri panjang baris dan skema rima yang tidak beraturan. Nah, ini Pindaric ode dibagi ke dalam 3 sesi, ada strofe, ada pembukaan formal yang sangat formal, dan juga menceritakan bagian dari cerita. Terus ada anti-strofe, ada mirrors the opening, tells the counterpart, and same mirror as strofe. Lalu terakhir ada epode, artinya closing session of different length and mirror. Menutup sesi dari panjang dan meter yang berbeda gitu. Berikutnya ada Horatian ode. Apa itu Horatian ode? Horatian ode berasal dari nama penyair Romawi kuno, yaitu Horatius, yang hidup pada abad ke-8 sebelum Masehi. Horatian ode terdiri dari stanza 2 dan 4 baris yang memiliki ukuran, skema rima, dan panjang yang sama. Itu Horatian ode. Dan terakhir ada irregular ode. Apa itu irregular ode? Adalah ode yang tidak beraturan, tidak mengikuti bentuk Pindaric maupun bentuk Horatian, baik di dalam rima, struktur, dan stanza. Nah, kita langsung saja ke struktur puisi ode. Struktur puisi ode. Puisi ode secara tradisional, ya secara tradisionalnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ada strofe. Yang kedua ada apa itu strofe? Biasanya terdiri dari 2 baris atau lebih yang diulang sebagai satu kesatuan. Jadi strofe itu biasanya terdiri dari 2 baris atau lebih yang diulang sebagai satu kesatuan.
Berikutnya ada anti-stroke. Anti-stroke itu adalah bagian kedua dari sebuah ode disusun dengan cara yang sama seperti stroke, tetapi biasanya menawarkan penyeimbang tematik. Terakhir ada epode. Epode ini adalah bagian atau bait. Ini biasanya memiliki ukuran dan panjang yang berbeda dari stroke dan anti-stroke dan berfungsi untuk meringkas atau menyimpulkan ide-ide dari syair tersebut. Nah, ini ada salah satu contoh dari ode ya, dari zaman klasik ya. Jadi classical ode ya. Jika kita lihat bentuknya seperti ini. Jadi wow, banyak banget ya. Kita boleh lihat stanzanya ada berapa ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semuanya ada 8 stanza. Satu stanzanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu stanzanya terdiri dari 10 lines. Berarti sekarang 10 kali 8 ya kurang lebih 80 lines lah gitu. Ini sih namanya bisa nangis darah ya. Nah, bisa pingsan gak bangun-bangun lagi nih kalau disuruh ngerjain ini. Tapi tenang kok, kalian gak disuruh membuat classical ode dengan dengan full stanza, nggak usah lah itu. Ya. Selanjutnya ada, nah ini dari yang tadi ya. Nah, ini adalah contoh penggalan dari ode yang sebelumnya, yaitu karyanya John Keats, gitu kan. Nah, cuman ini diambil stanza pertamanya. Nah, kita boleh perhatikan sini. Di sini di ujungnya skema rimanya AB, AB, CDE, CDE. Jadi dia akan mengulang dari stanza yang pertama ke stanza kedua, ketiga, dan seterusnya sampai terakhir. Itu rimanya pasti sama AB, AB, CDE, CDE seperti itu. Itu ya. Jadi tinggal diulang saja. Dan untuk mirroringnya ataupun meternya bisa kita coba hitung saja ya. Misalkan my heart aches and a drowsy numbness pain. Nah itu ada 10. Terus yang kedua my sense as top of hemlock I had drunk. 10 juga. Nah seterusnya boleh kalian baca lah ya. Boleh kalian hitung sendiri. Boleh kalian analisa puisi ini sepenuhnya. Judulnya Ode to a Nitty Angel. Gitu kan. Karya John Keats. Begitu. Nah, ini juga ada salah satu ode, tapi ini ode-nya Ode to Coffee ya. Nah, di sini ada my coffee cup begins my daily green. Nah, ini juga sama belakangnya rimanya AB, AB, CDE, CDE. Jadi seperti itu. Jadi untuk nanti praktek bagaimana cara membuat ode, ya tinggal dianalisis saja lah. Kalian analisis sendiri contohnya dari classical ode tadi, karya John Keats. Dan berlaku rumus ATM atau ATM. Jadi amati, tiru, dan modifikasi semacam itu. Itu salah satu trik di dunia marketing ya. Kita pakai di dalam menulis puisi. Nah, selanjutnya langsung saja nih sebagai apa ya? Jadi pengganti kehadiran kalian ya tolak ukurnya adalah dengan menuliskan inilah gitu. Jadi saya bingung kalau misalkan nggak ada tugasnya, menilai kalian hadir dan tidak juga bingung gitu ya. Di sini ada assignment-nya. Pilih salah satu objek yang kalian sukai, bisa itu orang, benda ataupun kejadian.
Kemudian tentukan apakah OD Anda itu akan merupakan OD yang serius ataupun lucu-lucuan gitu ya. Gitu. Pilih salah satu. Kemudian tuliskan 1 stanza ya. 1 stanza itu kan dengan pola iambic. Iambic itu apa? Causal, unstressed dan stressed gitulah. Dengan terdiri 10 line. Nah, kemudian menggunakan skema rima ABCDE, AB dan CDE begitu. Kemudian gambarkan objek tersebut baik dari dalam ataupun secara dari luar gitu kan. Nah, kalau manusia mungkin dari secara psikologinya dan dari physically gitu ya, physical appearance-nya itu digambarkan. Menggunakan sejumlah adjektif dan atau adjective phrase misalnya itu. Kemudian jangan lupa gunakan figurative language ya, imagery dan poetic devices gitu. Cari tahu saja figurative language yang seperti yang saya jelaskan, family, metaphor, hyperbole, synecdoche gitu kan, paradox dan sebagainya lah gitu. Ada juga assonance, itu tinggal di browsing saja. Terus ada imagery yang menggunakan panca indera, 5 panca indera itu ya, itu imagery. Dan poetic devices seperti ada repetisi, terus ada repetisi dan lain sebagainya lah. Silakan aja kalian browsing sendiri. Nah, baru terakhir coba gunakan Old English. Cari kamus-kamus yang menjelaskan tentang Old English. Juga ada kontraksinya, contraction seperti they would jadi they, apostrof d gitu kan. Atau bisa juga they had dan sebagainya. Itu they are menjadi they, apostrof re dan sebagainya. Itu untuk kontraksi semacam itu. Tapi itu optional. Nah, yang penting kalian mengerjakan assignment ini dan kemudian nanti diposting di kolom komentar YouTube ya, semacam itu. Itu untuk mengukur kehadirannya. Kalaupun yang tidak mengerjakan berarti saya anggap tidak hadir, semacam itu. Oke, itu saja guys yang bisa saya jelaskan hari ini. Mudah-mudahan, dan ini minggu depan mungkin adalah materi terakhir dari mata kuliah kita. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.